Menurut KBBI, landasan dapat diartikan sebagai alat, dasar, atau tumpuan. Istilah landasan dapat juga diartikan sebagai pondasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu atau titik tolak, suatu fondasi tempat berdiri. Dalam kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia, karangan J.S. Badudu, definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Sementara, kata profesional sendiri berarti bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, beroleh bayaran karena keahliannya itu. Menurut Pakri Gafar, konsep pengembangan profesional mengandung dua arti. Yang pertama, dikaitkan dengan usaha peningkatan kemampuan profesional yang dapat dilakukan secara independen pada tingkat sekolah oleh individu masing-masing. Yang kedua, dikaitkan dengan jenjang karir kepegawaian, dan ini harus dipolakan dari tingkat yang lebih tinggi. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan profesionalisme guru adalah setiap guru harus memahami dan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang berupa nilai-nilai budaya, agama, dan norma-norma kepada siswa. Landasan yuridis. Landasan yuridis mengenai pengembangan profesionalisme seorang guru, yaitu seseorang dianggap kompeten apabila telah memenuhi persyaratan yang A. Landasan kemampuan pengembangan kepribadian, yang B. Kemampuan penguasaan ilmu keterampilan, yang C. Kemampuan berkarya, yang D. Kemampuan menyikapi dan berperilaku dalam berkarya, sehingga dapat mandiri, menilai, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Yang E. Dapat bermasyarakat dengan bekerja sama, saling menghormati, dan menghargai nilai-nilai pluralisme serta kedamaian. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan profesionalisme guru adalah setiap guru harus mampu memahami karakteristik siswa, menguasai teori-teori belajar dan metode-metode pembelajaran yang memungkinkan guru mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. A. Pengertian profesi. Profesi pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. B. Syarat-syarat profesi. Robert Weritschy mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut. 1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. 2. Seseorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. 3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut, serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. 4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. 5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. 6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan.
disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Ketujuh, memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. 8. Memandang profesi suatu karir hidup dan menjadi seseorang anggota yang permanen. C. Profesi kependidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk kompetensi kognitif, afektif, maupun fisikomotor. Guru adalah satu sosok yang mengemban suatu tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan mengembangkan potensi dari para peserta didik. Untuk menjadi guru, seseorang harus dan wajib memiliki kemampuan dan keahlian khusus. D. Perkembangan profesi kependidikan di Indonesia. Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mutu pendidikan masih rendah. Hal ini juga karena mutu guru sendiri masih rendah. Bila kualitas guru bisa dinaikkan, maka kualitas pendidikan juga bisa meningkat. Dalam upaya mewujudkan guru profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Konsistensi kepada standarisasi profesi guru sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan undang-undang dengan segala konsekuensinya. 2. Mewujudkan pembinaan profesi guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung. 3. Melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan guru sesuai dengan karakteristiknya. Dan 4. Mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara guru, pemerintah, LPTK, dan organisasi profesi. Pengertian kode etik profesi guru. Istilah kode etik itu bila dikaji maka terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Secara harfiah, kode artinya aturan, dan etik yang berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup, kesopanan tata susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, kode etik keprofesian, Professional Code of Ethics, pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang sudah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Fungsi kode etik guru. Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika ada anggota profesi yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya kode etik, diharapkan para guru dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku. Ada 4 fungsi kode etik menurut Sultan Zatidan Syamiyar Syahrun. Pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Dan yang terakhir, pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi organisasi profesi kependidikan. Organisasi ini sebagai ciri suatu profesi kependidikan, memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Organisasi ini berfungsi sebagai pemersatu suatu anggota profesi dalam kiprahnya dalam menjalankan tugas keprofesiannya dan meningkatkan kemampuan profesional profesi ini. 1. Fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun umumnya dilatar belakangi oleh dua motif,
yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang diembannya, bahkan mungkin mereka terdorong oleh semangat menunaikan tugas sebaik dan seikhlas mungkin. Secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat guna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Kedua motif tersebut merupakan tantangan bagi pengemban suatu profesi. Secara teoritis, sangat sulit dihadapi dan diselesaikan secara individual. Kesadaran atas ini menyebabkan para profesional membentuk organisasi profesi. Organisasi profesi kependidikan merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatu berbagai potensi-potensi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna-pengguna jasa pendidikan. Bentuk dan misi organisasi guru di Indonesia. 1. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Tahun 1912 kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Tahun 1932 pada saat didirikannya, organisasi ini di samping memiliki misi profesi, juga ada 3 misi lainnya, yaitu misi politis ideologis, misi peraturan organisatoris, dan misi kesejahteraan. Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pionir pendidikan sehingga dituntut oleh UU SPN tahun 1989, pasal 31, ayat 4 dan PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya. Misi politis ideologis tidak hanya dari upaya penanaman jiwa nasionalis, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawantahan peraturan keorganisasian, terutama dalam menyamakan persepsi terhadap visi, misi, dan kode etik kealasan struktur organisasi sangatlah diperlukan. Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antar anggotanya, PGRI berbentuk persatuan atau union, sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Kalau demikian, sesungguhnya PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar di seluruh penjuru Indonesia. Artinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara. 2. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI. Komponen yang kedua adalah Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI. Organisasi ini terdiri dari kumpulan para pendidik taman kanak-kanak se-Indonesia. Struktur organisasi IGTKI hampir sama dengan GOP TKI. Pembina organisasi IGTKI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. IGTKI terdiri dari pembina, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota, dan Dewan Pimpinan Kecamatan. Pergantian kepengurusan IGTKI dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pertemuan anggota umumnya dilaksanakan pada rapat kerja nasional yang diselenggarakan setiap tahun. 3. Himpaudi. Himpaudi adalah suatu organisasi independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Pendidik anak usia dini adalah tenaga yang berperan menjadi panutan, pembimbing, pengasuh, dan fasilitator bagi anak usia dini. Pendidik bagi anak usia dini disebut pendidik atau guru. 4. Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia merupakan organisasi profesi guru yang disahkan oleh pemerintah melalui SK Depkumham nomor AHU 125AH 0106 tahun 2009
pada tanggal 26 November 2009. Melalui wadah IGI, diharapkan para guru dapat mengubah dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain, sekaligus bersiap menjadi lokomotif penggerak perubahan bagi bangsa dengan moto Sharing and Growing Together. Ikatan Guru Indonesia akan menjadi komunitas yang tepat bagi para guru dan siapa saja yang tertarik dan peduli pada pentingnya memajukan dunia pendidikan dan keguruan. C. Tujuan organisasi profesi. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61, ada 5 misi dan tujuannya, yaitu 1. Meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota, merupakan upaya pengembangan karir anggota sesuai bidangnya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun orang lain. Organisasi ini berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk mencapai karir setiap anggota. 2. Meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi pendidikan yang handal. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi akan meningkatkan kemampuannya. 3. Meningkatkan dan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya untuk menempatkan anggota sesuai kemampuannya. 4. Meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota merupakan upaya agar anggota terhindar dari perlakuan tidak manusiawi pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai kemanusiaan. 5. Meningkatkan dan atau mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. Dalam teori Maslow, kesejahteraan menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasinya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Kesimpulan, landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu atau titik tolak suatu pondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Dalam pengembangan profesionalisme guru terdapat beberapa landasan. Landasan filosofis, landasan yuridis, landasan psikologis. Profesi pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Robert Wersey mengemukakan 8 ciri-ciri dan syarat-syarat profesi. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mutu pendidikan masih rendah. Hal ini juga karena mutu guru sendiri masih rendah. Memang bukan sepenuhnya salah guru, tapi guru dan pengajar adalah titik sentral pendidikan. Bila kualitas guru bisa dinaikkan, maka kualitas pendidikan juga bisa meningkat. Kode etik keprofesian pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Ada 4 fungsi kode etik menurut Sultan Zantidan Syahmiar Syahrun tahun 1992. Organisasi berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya dalam menjalankan tugas keprofesiannya dan meningkatkan kemampuan profesional profesi ini. Bentuk dan misi organisasi guru di Indonesia seperti PGRI, IGTKI, Himpaudi, IGI, dan lain-lain.
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61, ada 5 misi dan tujuannya, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan 1. Karir, 2. Kemampuan, 3. Kewenangan profesional, 4. Martabat, 5. Kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan.